hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi dosa di sini juga menunjukkan bahwa dalam dosa itu nggak hanya kita berbuat dosa, tapi kalau kita nggak jalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Ya kan tadi dikatakan kan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau saudara nggak hidup di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan, saudara nggak akan bahagia. Karena dosa artinya luput dari sasaran. Dosa nggak hanya mengatakan bahwa saudara berbuat dosa, jadi Tuhan menghalangi, kebahagiaan itu terhalang dalam kehidupan saudara. Tapi juga dosa menunjukkan bahwa kalau saudara luput dari apa yang Tuhan mau tunjukkan. Gitu. Tuhan mau melakukan something dalam kehidupan saudara, tapi kita menghambat. Itu adalah dosa juga. Nah yang kedua, kurangnya pengucapan syukur atau kekecewaan dalam kehidupan kita. Ini bisa menghalangi kebahagiaan. Gitu. Jadi nggak enough pengucapan syukur gitu ya. Pernah ketemu orang yang komplain terus nggak? Mana-mana saudara ketemu komplain. Misalnya teman kerja saudara atau di mana deh. Ketemu dia, how are you today? Oh I'm very sad. Besoknya lagi, how are you today? Oh I'm very sad. Hari ini masalahnya ini, hari ini besok masalahnya itu, besok lagi masalahnya itu, besok lagi masalahnya lagi. Tiap hari ada aja masalah. Gitu. Nggak ada pengucapan syukur dalam kehidupannya. Efesus 5 ayat 20 mengatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Nah, tadi Ibrani 12:28 kita baca bareng-bareng tadi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Jadi penghalang kebahagiaan kita bisa jadi karena kita kurang mengucap syukur. Kan dikatakan, marilah dari kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita menerima kebahagiaan itu dalam kehidupan kita, maka kita harus mengucap syukur. Dalam segala keadaan kita mengucap syukur. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu yang kedua. Yakobus 1 ayat 2. Saya nggak list di sana, tapi kita bisa buka bareng-bareng. Ini yang saya nggak go over ayat-ayatnya, saudara bisa buka sendiri, baca sendiri ya. Catat aja, saudara bisa buka dan baca gitu. Mazmur 106 tadi ada di sana juga. Ibrani, Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Jadi anggaplah suatu kebahagiaan kalau saudara jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita juga seringkali begitu gitu. Suatu kebahagiaan pada saat kita menerima karena apa yang percobaan yang kita lalui itu membuat kita kuat dalam iman kita. Membuat kita makin tekun di dalam iman kita. Jadi itu suatu yang kurang pengucapan syukur atau kekecewaan itu bisa memberikan penghalang daripada kebahagiaan kita. Yang ketiga, iblis yang merampas. Ayatnya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat ke-10a. Jadi iblis mengerti bahwa kebahagiaan ini Tuhan sediakan bagi saudara. Dikatakan bahwa kebahagiaan ini adalah something yang diberikan yang tidak tergoncangkan, itu yang tidak bisa digoncangkan oleh luar, karena ini internal tadi kita udah belajar. It's internal, nggak dari luar. Jadi kebahagiaan ini nggak bisa digoncangkan begitu aja. Pekerjaan kita bisa tergoncang. Penyakit bisa terjadi dalam kehidupan kita. Orang bisa membenci kita, hal-hal yang di luar bisa terjadi. Tapi kebahagiaan ini nggak bisa gampang dicuri oleh iblis. Jadi apa yang iblis lakukan untuk mencuri kebahagiaan saudara adalah memberikan segala macam masalah dalam kehidupan kita, melalui kesehatan kita, melalui pekerjaan kita, melalui susahnya mengatur anak mungkin, atau melalui hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan teman-teman kita. The devil is trying to steal your joy. Jadi iblis ingin mencuri kebahagiaan saudara. Karena iblis tahu yang Tuhan sediakan bagi saudara, dan yang lebih penting Tuhan sediakan kepada saudara adalah kebahagiaan saudara. Yang Tuhan sediakan pada saudara yang lebih penting, tadi kan kita belajar,
keuangan, kekayaan masih lebih kecil dari kesehatan. Kesehatan masih lebih kecil dari kebahagiaan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau iblis ingin merampas dalam kehidupan kita, yang dia ingin rampas adalah kebahagiaan saudara. Iblis nggak memerlukan pekerjaan saudara. Emangnya iblis mau jadi accountant? Enggak kan? Iblis kenapa mencuri kesehatan saudara? Emangnya dia perlu? Enggak. Tapi yang dia mau hancurkan, yang dia mau curi, dia mau binasakan adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Dan itu datangnya melalui kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Jadi gimana caranya kita bisa hidup dalam kebahagiaan? Yang pertama, takut akan Tuhan dan berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi kita takut akan Tuhan, kita jalan dalam rencana Tuhan. Ayatnya sama yang seperti tadi, karena ini hanya balikannya dari tadi. Kebahagiaan kita ditentukan oleh apakah kita menjalani kehidupan yang ditentukan Tuhan. Jadi dengan takut akan Tuhan kita menjauhi dosa dan menaati firman-Nya. Dengan takut akan Tuhan kita menjauhi dosa dan menaati firman-Nya. Jadi kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, cepat balik kepada Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan mengkaruniakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, berjalan dalam rencana Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang ada dalam rencana Allah dan melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Setiap daripada saudara mempunyai purpose yang berbeda dalam kehidupan kita. Setiap daripada saudara mempunyai purpose yang berbeda dalam kehidupan kita. Jadi contohnya, ilustrasi. Apa yang Om David bisa lakukan, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Om David, saya nggak bisa lakukan. Hanya Om David yang bisa melakukan dalam kehidupannya untuk Tuhan. Apa yang Cik Gretchen dan Kohaniel punya dalam kehidupannya, rencana apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, saya nggak bisa melakukan. Karena bukan bagian saya, bagian dia dalam kehidupannya. Jadi setiap orang mempunyai hal yang penting dalam kehidupannya yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan rencanakan melalui Samuel, saya nggak bisa lakukan. Karena saya berbeda dengan dia. Tuhan mempunyai plan yang berbeda di dalam setiap daripada saudara. Tuhan tuh ada rencana yang khusus untuk saudara. Hanya untuk saudara. Dan kalau saudara nggak melakukan, itu akan kosong. Bagian itu akan kosong. Tuhan nggak akan bisa dapat replacement manapun. Tuhan nggak bisa replace. Jadi kalau misalnya kehidupan saudara, Daniel gitu, tidak melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya, nggak ada orang lain bisa replace. Nggak ada satupun dari kita bisa replace. Karena itu adalah bagian daripada dia.